hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Tanda salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Selamat pagi, selamat kembali beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau pada kesempatan ini kita masih dapat melakukan atau melaksanakan ibadah kita walaupun melalui online, ya, kita bersyukur masih kita bisa beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama di kesempatan ini akan merenungkan firman Tuhan yang temanya adalah berita salib. Berita salib ialah berita yang mengungkapkan tentang penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib melalui kematiannya. Dan ini diungkap di dalam Injil Matius beberapa kali, sampai 4 kali diungkapkan berulang-ulang. Berarti berita salib ini adalah hal yang penting yang harus diperhatikan sebab mempunyai makna yang luar biasa, yaitu tentang keselamatan umat manusia yang sudah berdosa ini boleh diperdamaikan dengan Allah dan mendapatkan keselamatan. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang kedua. Berbunyi demikian, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Kalimat terakhir dikatakan, bagaimana tadi? Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan, untuk menderita. Dan ini harus terjadi karena diulang-ulang. Bukan saja penting, berarti juga kalau diulang-ulang itu sesuatu yang pasti harus terjadi. Ada Injil yang mengatakan Tuhan Yesus tidak mati diganti, itu bohong, itu dusta. Yang benar adalah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi penebusan itu benar-benar berlaku. Kita akan baca lagi di dalam bagian ini, dalam Matius 26 ini, ayat yang ke-52 sampai 54. Berbunyi demikian, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Bahwa harus terjadi demikian. Jadi penderitaan salib Tuhan Yesus di kayu salib itu harus digenapi, harus, tidak boleh tidak. Sebab itu adalah artinya penebusan bagi orang berdosa, digenapi, dilaksanakan janji Tuhan itu. Puji Tuhan, saudara, kita punya Allah yang selalu tepat kepada janjinya, yang selalu menggenapi janjinya. Dan ini juga dikatakan di dalam bagian harus, tidak boleh tidak, harus terjadi. Ya. Kalau Tuhan mau itu mengirimkan, tadi dikatakan berapa pasukan malaikat
Bisa, tapi Tuhan tidak mau. Tuhan Yesus tidak mau. Soalnya ini harus terjadi. Ya, pendamaian antara manusia dan Allah harus terjadi. Yaitu manusia yang berdosa dibenarkan, dikuduskan sehingga mendapatkan perdamaian. Puji Tuhan, saudara, puji Tuhan. Hal ini juga diungkap ya di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-33 sampai 35. Silahkan baca. Yohanes 19 ayat 33 sampai 35. Yohanes 19. Ya. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Amin, saudara. Ya, kita membaca firman Tuhan bahwa ini disaksikan oleh seorang prajurit yang menusuk tulang rusuk Tuhan Yesus, dan kesaksiannya itu benar bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Dan penasaran si prajurit ini menusuk sampai dikatakan keluarlah darah dan air. Darah Yesus yang perlu mengalir untuk membenarkan orang-orang berdosa, untuk menguduskan orang berdosa, untuk memperdamaikan orang berdosa. Sehingga pada saat itu terjadi, kata Tuhan Yesus, sudah selesai. Sudah selesai. Allah menggenapi janjinya. Kita baca itu di dalam Yohanes 19 ini ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dan menyerahkan nyawanya. Mati bukan oleh, tapi oleh dia sendiri menyerahkan nyawanya untuk menebus orang-orang berdosa. Puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, saudara dan saya harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau janji Tuhan digenapi, kita pada saat ini hanya tinggal percaya. Percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan, tapi oleh iman. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya, silakan dibacakan. Berbunyi demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Kita tidak perlu memegahkan diri, sebab ini adalah kasih karunia Tuhan. Kita hanya menerima dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diselamatkan, kita diperdamaikan, kita dikuduskan, kita dibenarkan. Puji Tuhan. Sebagai ayat terakhir, kita akan baca di dalam Roma 3 ayat yang 25. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kematian Tuhan di kayu salib menunjukkan keadilannya, karena dosa-dosa manusia itu harus dihukumkan, dan Tuhan Yesus mengganti hukuman itu ditimpakan kepadanya, sehingga kita yang menerima dan percaya Tuhan Yesus mendapatkan pendamaian. Dan ini yang ditentukan, ini harus terjadi. Puji Tuhan, Allah kita luar biasa.
kita akan sama-sama tundukkan kepala. Kita bersyukur pada pagi hari ini kalau kita boleh mendengarkan firman Tuhan tentang berita salib yang membawa pendamaian bagi orang-orang berdosa yang mau menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan oleh amal baik. Amin. Kita mau berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur di kesempatan ibadah kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang berita salib yang menyelamatkan orang-orang berdosa, yang membuat orang-orang berdosa diperdamaikan hanya karena menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka ada perdamaian. Oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan buat kemurahan dan belas kasihan Tuhan yang menganugerahkan yang luar biasa. Tuhan, tidak ada satupun yang dapat memperdamaikan kami umat manusia yang berdosa kecuali darah-Mu yang sudah ditumpahkan, oh Tuhan, di kayu salib. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat-Mu yang pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Biarlah imannya boleh Tuhan ditumbuhkan, dikuatkan Tuhan Yesus, sehingga mereka lebih yakin lagi Tuhan untuk menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka mendapatkan keselamatan oleh kasih karunia Tuhan. Tolong segala masalah yang mereka hadapi, hamba-Mu tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan sanggup menolong mereka dalam kebutuhan mereka, ekonomi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan, keselamatan mereka, Tuhan sanggup menolong setiap kami, sehingga kami terhindar dari perkara yang jahat, terhindar dari bahaya kecelakaan, gangguan orang jahat, dari roh gelap, dari virus corona. Tuhan, Tuhan bahkan Engkau memberkati setiap kami, rohani, jasmani, materi, dan finansial kami. Tuhan bahkan memberkati kami, Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, sebab Engkau kemenangan kami. Di dalam Tuhanlah kami menerima kemenangan itu. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan semua jemaat-Mu Tuhan, untuk lebih Tuhan sungguh-sungguh ikut kepada Tuhan. Terima kasih, bahkan Tuhan pakai mereka, penuhkan mereka dengan Roh Kudus, supaya mereka dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah, sehingga banyak jiwa-jiwa yang ditarik, yang ditempatkan, yang ditumbuhkan, yang ditambahkan oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, tadahkan tangan saudara. Terimalah dan diamlah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Turunlah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan damai sejahtera kudus yang menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kalinya, parusia masuk di dalam kemuliaan jemaat anak sulung bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di tempat Tuhan Yesus Kristus berada selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapa, terima
kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang.
hidupku.